Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan part 2 soal dan pembahasan mata pelajaran PPKN kelas 11 ulangan bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Baik, langsung saja pada soal nomor 16. Hubungan internasional mutlak diperlukan pada masa sekarang ini karena titik-titik. A. Negara satu dengan negara lain memiliki saling ketergantungan. B. Bahwa negara yang ekonominya kuat yang mampu mandiri. C. Hubungan internasional memungkinkan perdamaian yang abadi. D. Suatu negara pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat internasional. Negara kecil cenderung lebih aktif dalam hubungan internasional agar mendapat perlindungan dari negara besar. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah bahwasanya hubungan internasional itu mutlak diperlukan sekarang ini karena jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu negara satu dengan negara lain memiliki saling ketergantungan. Nah, setiap negara di dunia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mutlak diperlukan karena antara negara yang satu dengan negara yang lainnya itu saling ketergantungan. Baik, lanjutkan pada soal berikutnya nomor 17. Landasan ideologi politik luar negeri Indonesia yaitu titik-titik. A. Pancasila, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, D. Wawasan Nusantara, E. Konvensi Internasional. Jadi yang ditanyakan adalah landasan ideologis. Landasan ideologis politik luar negeri Indonesia itu adalah, ya tepat sekali jawabannya adalah yang A, yaitu Pancasila. Nah, landasan ideal politik luar negeri, ya, landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Soal berikutnya nomor 18. Berikut yang bukan termasuk struktur organisasi dalam PBB adalah titik-titik. A. General Assembly, B. Summit Meeting, C. Security Council, D. Economy and Social Council, E. Tourship Council. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Summit Meeting. Jawabannya adalah yang B. Nah, struktur organisasi PBB terdapat dalam bab 3 pasal 7 Piagam Perdamaian terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama adalah Majelis Umum. Yang kedua, Dewan Keamanan. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang keempat, Dewan Perwalian. Yang kelima, Mahkamah Internasional. Yang keenam, Sekretariat Umum. Nah, yang bukan merupakan atau yang bukan termasuk ke dalam organisasi PBB, kalau general Majelis Umum ini masuk, terus juga security, Dewan Keamanan juga masuk, Ekonomi and Sosial juga masuk ini ya. Ekonomi dan Sosial itu merupakan Dewan Ekonomi dan Sosial. Dan yang terakhir yaitu Sekretariat Umum ya. Yang terakhir Sekretariat Umum dan juga Dewan Perwalian. Nah, yang tidak termasuk berarti yang B, Summit Meeting. Next nomor 19. Salah satu tokoh perintis gerakan non-blok dari Indonesia adalah titik-titik. A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Anus Muhammad Hatta, C. Haji Adam Malik, D. H.M. Mansur, yang E. Mr. Ali Sastro Amijojo. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah, jadi perintis gerakan non-blok dari Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ya. Nah, yang selanjutnya perintis gerakan non-blok yaitu Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Insinyur Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir, Presiden Kuwait dari Ghana, dan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Jadi yang termasuk salah satu perintis gerakan non-blok dari Indonesia yaitu Presiden Insinyur Soekarno ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 20. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip
yang dikembangkan oleh Indonesia dalam melaksanakan kerjasama dengan negara lain adalah titik-titik. A. Tidak merugikan negara lain. B. Menghormati semua bangsa. C. Mencampuri urusan negara lain. D. Mengakui persamaan kedudukan dan martabat. E. Bergantung kepada negara maju. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat di sini yang bukan termasuk prinsip yang dikembangkan oleh Indonesia dalam melaksanakan kerjasama dengan negara lain, yaitu mencampuri urusan negara lain. Jawabannya adalah yang C. Prinsip kerjasama Indonesia dengan negara lain antara lain mengakui persamaan kedudukan dan martabat, menghormati semua bangsa, tidak merugikan negara lain, dan tidak mencampuri urusan negara lain. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 21. Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah Kamboja adalah titik-titik. A. Membantu masalah Kamboja ke PBB. B. Menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting. C. Mendukung pasukan Vietnam di Kamboja. D. Memberi bantuan logistik kepada Kamboja. E. Menampung penduduk Kamboja di Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah bahwasanya menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting. Jawabannya adalah yang B. Nah, pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Melihat konflik terlalu larut di Kamboja, Indonesia berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkaitan atau berperang dengan cara mempertemukan mereka dalam suatu perundingan dengan membentuk Jakarta Informal Meeting, JIM, artinya pertemuan tidak resmi yang diadakan di Jakarta pada tahun 1988. Soal berikutnya nomor 22. Berikut ini yang bukan termasuk peran Indonesia dalam ASEAN adalah titik-titik. A. Sebagai salah satu pendiri ASEAN. B. Sebagai penyelenggara KTT ASEAN 1. C. Mengatasi perselisihan dengan negara tetangga. D. Berperan dalam pembentukan komunitas ASEAN. E. Pemicu konflik antara Kamboja dan Vietnam. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 adalah jawaban yang tepat bahwasanya yang bukan termasuk ke dalam peran Indonesia dalam ASEAN adalah pemicu konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Peran Indonesia di lingkungan ASEAN antara lain sebagai pendiri ASEAN, sebagai penyelenggara KTT ASEAN 1, berperan aktif dalam pembentukan komunitas ASEAN, dan ikut mengatasi konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara. Soal berikutnya nomor 23. Masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB merupakan salah satu bentuk kerjasama titik-titik. A. Bilateral. B. Regional. C. Multilateral. D. Internasional. E. Transnasional. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah jawabannya adalah internasional. Jawabannya adalah yang D, yaitu internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di seluruh dunia. Contohnya, masuknya negara Republik Indonesia menjadi anggota PBB pertama kali pada tanggal 28 September 1950, kemudian keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk sebagai anggota kembali pada tahun 28 September 1966. Soal berikutnya nomor 24. Peran politik luar negeri Indonesia dalam gerakan non-blok adalah titik-titik. A. Menggalang kerjasama Asia Afrika. B. Menjadi tuan rumah ASEAN. C. Menyetujui komitmen tujuan Bogor. D. Diangkat menjadi Dewan Keamanan PBB. E. Menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah peran politik luar negeri Indonesia, politik luar negeri Indonesia dalam gerakan non-blok adalah menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991, Nah, Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan dan sejarah GNB. Salah satunya ditunjukkan saat Indonesia sukses menjadi pemimpin GNB gerakan non-blok pada tahun 1991. Soal nomor 25. Salah satu bentuk peranan Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif di era globalisasi adalah titik-titik. A. Bebas tidak ikut campur tangan dalam urusan perdamaian. B. Ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa. C. Ikut campur tangan dalam urusan pemerintah negara lain.
D. Memberikan bantuan senjata terhadap negara yang bertikai. E. Bebas menjajah negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah ya bahwasanya salah satu peran Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif di era globalisasi ini adalah ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, bangsa Indonesia sejak kemerdekaan mempunyai tujuan untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, alinea keempat. Untuk itu, bangsa Indonesia mengambil kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin hubungan internasional di era globalisasi dengan cara ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa. Next, nomor 26. Tujuan bangsa Indonesia dalam lingkup internasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi titik-titik. A. Memajukan kesejahteraan sosial. B. Mencerdaskan kehidupan bangsa. C. Melindungi segenap bangsa Indonesia. D. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 adalah ya, jawaban yang tepat, tujuan negara Indonesia dalam lingkup internasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Jawabannya adalah yang E. Nah, tujuan bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan bangsa Indonesia ini dalam lingkup internasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Soal berikutnya nomor 27. Berikut yang bukan termasuk kesadaran saling menghormati dalam membina hubungan internasional adalah titik-titik. Ini yang bukan termasuk kesadaran saling menghormati ya. A. Menciptakan ketentraman. B. Mendukung peperangan. C. Menciptakan ketertiban. D. Menghindari pertentangan. E. Menghindari perselisihan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 adalah jawaban yang bukan merupakan kesadaran itu mendukung peperangan ya. Ini sifatnya negatif, kalau ini positif. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, yang bukannya. Nah, untuk menjaga perdamaian dunia dalam hubungan internasional, maka diperlukan sikap-sikap antara lain menciptakan ketentraman, menciptakan ketertiban, menghindari pertentangan, menghindari perselisihan, dan menolak peperangan. Ya, harusnya ditolak bukan didukung karena hanya merugikan masyarakat yang luas. Next, nomor 28. Manfaat yang dapat dirasakan bangsa Indonesia sebagai anggota PBB adalah titik-titik. A. Dapat mengenal budaya bangsa lain. B. Masuknya wisata asing ke Indonesia. C. Menyelesaikan sengketa Irian Barat atau Papua. D. Mengharapkan bantuan dari negara lain. E. Memperlancar hubungan dengan negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 adalah ya, bahwasanya manfaatnya itu adalah menyelesaikan sengketa Irian Barat atau Papua. Jawabannya adalah yang C. Nah, peranan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hubungan internasional berpengaruh cukup besar bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, berperan dalam proses kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia, diawali dengan pembentukan UNTI berdasarkan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. UNTI bertugas untuk sementara waktu mengambil alih pemerintahan atas wilayah Irian Barat yaitu Papua dari tanggal 1 Oktober 1962 sampai dengan Mei 1963.
Soal berikutnya nomor 29, hubungan internasional berlangsung dalam suatu masyarakat internasional. Hubungan internasional dijalin tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan negara, melainkan sebagai upaya perwujudan perdamaian dunia. Berikut yang bukan termasuk dampak positif adanya hubungan internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia adalah titik-titik. A. Kebutuhan masyarakat terpenuhi. B. Meningkatnya imigran gelap. C. Pertumbuhan ekonomi relatif baik. D. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. E. Saling membantu dalam menghadapi permasalahan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 adalah ya meningkatkan imigran gelap. Jadi yang bukan termasuk dampak positif adanya hubungan internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia adalah meningkatnya imigran gelap. Nah, dampak positif menjalin hubungan internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia antara lain kebutuhan masyarakat terpenuhi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Berarti jawaban yang tepat yang bukan termasuk dampak positif adanya hubungan internasional adalah meningkatnya imigran gelap. Soal terakhir nomor 30. Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu negara. Tidak ada suatu negara yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Akan tetapi, ada negara yang menolak menjalin hubungan internasional karena takut berpengaruh oleh budaya negara lain. Salah satu akibat suatu negara menolak hubungan internasional antara lain titik-titik. A. Bertambahnya bantuan dari bangsa-bangsa asing. B. Budaya bangsa sendiri tidak dapat berkembang luas. C. Meningkatnya pendapatan nasional. D. Timbulnya kecurigaan masyarakat bangsa terhadap suatu negara. E. Menurunnya masuknya wisatawan asing. Jawaban yang tepat adalah timbulnya kecurigaan masyarakat bangsa terhadap suatu negara. Jadi, akibat atau dampak suatu negara menolak hubungan internasional antara lain yaitu timbulnya kecurigaan masyarakat bangsa terhadap suatu negara. Nah, sebagian negara-negara di dunia menolak melakukan hubungan internasional, maka dampak atau akibat dari suatu negara menolak hubungan internasional atau menutup diri dari pergaulan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya kecurigaan masyarakat bangsa-bangsa terhadap suatu negara. Hal ini mudah timbul mengingat keberadaan negara-negara dewasa ini sangat terbuka. Yang kedua, ketidakpedulian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun organisasi internasional lain terhadap masalah yang timbul di negara tersebut. Yang ketiga, dikucilkan dari pergaulan internasional atau antar bangsa terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa itu sendiri. Yang terakhir, diberhentikannya beberapa bantuan dari masyarakat internasional terhadap suatu negara. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.